Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Kita telah sampai kepada perkataan beliau, Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali, walihada, oleh karenanya, qulna, kami katakan, al-qira'atu fil mushafi afdalu. Adapun membaca Al-Quran dengan melihat mushaf itu lebih utama. Fahadha hukmul mas'alati, ini adalah hukum masalahnya. Wa ammal atharu, adapun athar-athar, riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat atau tabi'in, itu fakathiratun, itu banyak. Wa ana usyiru ila atrafin min ba'diha, dan aku akan mengisyaratkan kepada sebagiannya daripada sebagian yang lainnya. Wa thabata, dan telah tetap, fis sahih, di dalam kitab sahih, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, Ma adzinallahu li syai'in, ma adzina lin nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi. Ma adzinallahu li syai'in, tidaklah Allah mendengar kepada sesuatu, ma adzina lin nabiyyin, sebagaimana mendengarnya Allah kepada seorang nabi, hasanis saut, yang bagus suaranya, yataghanna bil Qur'an, yang dia melantunkan Al-Qur'an, yajharu bihi, dan dia mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya Allah senang kepada bacaan Al-Qur'an, yang mana Al-Quran tadi dibaca dengan suara yang indah. Dari hadis ini juga kita bisa simpulkan bahwasannya disunnahkan memperindah bacaan Al-Quran, dan juga disunnahkan mengeraskan bacaan Al-Quran. Wa makna adzina, dan adapun makna adzina di dalam hadis tadi, ma adzinallah, makna adzina adalah istama'a. Wa huwa isyaratun ila ridha wal qabul. Dan adapun mendengarkannya Allah di sini, itu isyarah, itu adalah isyarat ila ridha wal qabul, kepada ridha dan penerimaan daripada Allah. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dan daripada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abi Musa al-Ash'ari. Beliau mengatakan, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawuda. Sungguh engkau telah diberi seruling daripada seruling-seruling keluarga Daud. Artinya, engkau telah diberi sebagian daripada keindahan suaranya daripada keluarga Nabi Daud. Karena suaranya Nabi Daud ini adalah sangat indah. Sehingga ketika Nabi mendengar bacaannya Abu Musa al-Ash'ari, beliau mengatakan, sungguh engkau telah diberi seluring daripada serulingnya keluarga Daud. Nah, hadis ini juga menunjukkan bahwasannya disunahkannya membaca Al-Quran dengan suara keras, karena Nabi mendengar bacaan Al-Quran daripada Abi Musa al-Ash'ari. Berarti Abi Musa al-Ash'ari ketika beliau membaca Al-Quran itu
dengan keras. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan Imam Muslim. Wa fi riwayati Muslimin, dan di dalam riwayat Imam Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Lau ra'aitani wa ana astami'u li qira'atikal barihata." Seandainya engkau melihatku sedangkan aku sedang mendengar bacaanmu al-barihata tadi malam. Nah, ini adalah potongan hadis. Artinya karena Abu Musa Al-Asy'ari membaca Al-Quran itu dengan suara keras sehingga Nabi mendengarnya. Nah, hadis ini adalah menunjukkan disunnahkannya membaca Al-Quran dengan keras. Rawahu Muslimun aidan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim juga, min riwayati Buraidah bin Husayb, daripada riwayat Buraidah bin Husayb. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dan daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lallahu asyaddu udhunan illa rajul hasanis saut bil Qur'an. Lallahu asyaddu udhunan, Allah sungguh Allah lebih mendengar kepada seorang hasanis saut yang bagus suaranya bil Qur'an ketika dia membaca Al-Quran. Lebih mendengarnya tadi min sahibil qainah, Allah lebih mendengar daripada mendengarnya pemilik biduan, yaitu penyanyi perempuan, ila qainatihi, kepada biduan perempuannya. Jadi sungguh Allah lebih mendengar kepada seorang yang indah suaranya, yang seorang tadi sedang membaca Al-Quran, lebih mendengarnya tadi daripada pemilik biduan mendengar kepada suara biduannya. Rawahu Ibnu Majah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Wa an Abi Musa aidan, dan daripada Abi Musa aidan, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyin billaili hina yadkhulun. Kata Nabi, sungguh aku bisa mengetahui suara rombongan orang-orang Asy'ari pada malam hari ketika mereka masuk rumah. Wa a'rifu manazilahum, dan aku mengetahui rumah-rumah mereka, min aswatihim, dari suara-suara mereka, bil Quran, ketika mereka membaca Al-Quran, bil laili, pada malam hari. Dan aku mengetahui rumah-rumah mereka, mengetahuinya tadi dari suara-suara mereka ketika mereka membaca Al-Quran pada malam hari. Wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar, meskipun aku tidak melihat rumah-rumah mereka ketika mereka datang pada siang hari. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anil Barra' bin Azib, dan daripada Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Nabi bersabda, hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa ghairuhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasa'i wa ghairuhuma, dan selain dari keduanya. Wa rawa Ibnu Abi Dawud, dan
Ibnu Abi Dawud telah meriwayatkan an Aliin radhiyallahu anhu daripada Ali radhiyallahu anhu annahu bahasanya beliau beliau mendengar dajjatan nasi fil masjidi. Beliau mendengar suara gemuruh manusia di masjid. Yaqra'unal Qur'an yang mana mereka sedang membaca Al-Qur'an. Faqala maka Sayyidina Ali mengatakan tuba lihaula, yaitu keberuntungan untuk mereka. Kanu ahabban nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semuanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang disunahkannya membaca Al-Qur'an dengan keras. Wa fi itsbatil jahri ahaditsu katsiratun, dan di dalam menetapkan bacaan Al-Qur'an dengan keras itu ahaditsu katsiratun, ada hadis-hadis yang banyak. Wa ammal atharu, adapun riwayat-riwayat yang datang anis sahabah daripada sahabat, wa tabi'in dan para tabi'in, min aqwalihim daripada perkataan mereka, wa af'alihim dan daripada perbuatan-perbuatan mereka, fa'aktsaru maka itu lebih banyak min daripada antuhsara, lebih banyak daripada dihitung. Wa asyharu dan lebih terkenal min antuzkara daripada disebutkan. Wa hadza kulluh, dan ini semuanya itu fiman bagi orang la yakhafu riya'an wala ijaban, bagi orang yang tidak takut akan melakukan riya dan bangga diri. Akan tetapi jika dia mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an, dia takut akan berbuat riya dan bangga diri, maka melirihkan suara ketika membaca Al-Qur'an itu lebih utama. Wala nahwahuma, dan tidak mengkhawatirkan yang semisal dengan keduanya tadi. Minal qabaih, daripada keburukan-keburukan. Wala yu'dhi jama'atan bilabsi sholatihim wa takhlitiha alaihim, dan juga mengeraskan suara tadi itu bagi orang yang tidak khawatir yu'dhi jama'atan, khawatir mengganggu jamaah yang lain, bilabsi sholatihim, yaitu dengan mengacaukan sholat mereka, wa takhlitiha, yaitu sama mengacaukan sholat mereka ke atas mereka. Waqad nukilah, dan sungguh telah dinukil an jama'atin, daripada sekelompok jamaah, minas salaf, daripada salaf. Apa yang dinukil? Ikhtiyarul ikhfa, yaitu memilih untuk melirihkan bacaan Al-Qur'an, li khaufihim, karena khawatirnya mereka, mimma dzakarnahu, dari apa yang telah kami sebutkan, yaitu khawatir kepada riya dan bangga diri. Fa'anil A'mash, dan daripada Al-A'mash, qala, beliau berkata, dakhaltu ala Ibrahim, aku masuk kepada Ibrahim, wa huwa yaqra'u fil mushafi, sedangkan dia ketika itu sedang membaca Al-Qur'an dengan menggunakan mushaf. Fasta'dzana alaihi rajulun, maka seorang minta izin kepada beliau untuk masuk menjumpai beliau. Faghattahu, kemudian beliau menutup mushafnya. Wa qala, dan beliau berkata, Ibrahim tadi berkata, la yara hadza anni aqra'u kulla sa'atin, orang ini tidak melihat bahasanya aku membaca Al-Qur'an setiap saat, karena beliau Ibrahim ini membaca Al-Qur'annya dengan lirih.
Wa an abi wa an abil aliyati, dan daripada Abi Aliyah, qala, beliau berkata, kuntu jalisan ma'a ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku duduk bersama para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun, maka seorang laki-laki, qara'tul laila, faqala rajulun, maka seorang laki-laki berkata kepada para sahabat yang lainnya, dia berkata, qara'tul lailata kadza, aku tadi malam membaca surat ini atau ayat ini. Faqalu, maka mereka para sahabat mengatakan, hadza hadzuka minhu, ini adalah bagianmu dari apa yang engkau baca. Wa yustadallu, dan dijadikan hujjah liha ulai, bagi mereka yang berpendapat bahasanya lebih utama membaca Al-Quran dengan lirih, dijadikan hujjah bagi mereka bi hadithi Uqbah bin Amr, yaitu dengan hadisnya Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, beliau bersabda, al jahiru bil Quran kal jahiri bis shadaqah, orang yang mengeraskan bacaan Al-Quran itu seperti orang yang terang-terangan di dalam dia bersedekah. Wal musirru bil Quran kal musirri bis shadaqah, dan adapun orang yang membaca Al-Quran dengan lirih itu seperti orang yang bersedekah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam An-Nasa'i. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasanun, ini adalah hadis hasan. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan, makna hadzal hadis, adapun makna hadis ini adalah annalladzi yusirru bi qiraatil Qur'an afdalu minalladzi yajharu biha, bahwasanya orang yang melirihkan ketika membaca Al-Qur'an itu lebih utama dari orang yang mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Li'anna shadaqata sirri afdalu min inda ahlil ilmi min shadaqatil alaniyah, karena sedekah secara sembunyi-sembunyi itu lebih utama menurut ahli ilmu daripada sedekah secara terang-terangan. Qala, beliau berkata, wa innama makna hadza inda ahli ilmi, hanya saja makna ini menurut ahli ilmu adalah likai ya'manar rajul minal ujbi, supaya seorang tadi itu aman daripada melakukan ujub. Li'anna alladhi yusiru bil amal la yukhafu alaihi minal ujbi, karena orang yang sembunyi-sembunyi dengan melakukan amal itu tidak dikhawatirkan ke atasnya daripada melakukan ujub. Orang yang melakukan amal secara sembunyi-sembunyi tidak dikhawatirkan ke atasnya dari melakukan ujub. Kama yukhafu alaihi min alaniyatihi, sebagaimana dikhawatirkan ke atas orang yang melakukan amal secara terang-terangan. Sebagaimana dikhawatirkan ke atas orang tadi daripada melakukan ujub ketika dia melakukan amal secara terang-terangan. Qultu, aku berkata, Imam Nawawi berkata, wa kullu hadza muwafiqun lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasli minat tafsil, dan seluruhnya ini penjelasan tadi di atas itu muwafiqun, itu sesuai, lima taqaddama taqriruhu fi awalil fasli minat tafsil, terhadap sesuatu yang telah terdahulu penjelasannya pada awal fasal, minat tafsil daripada rinciannya. Wa annahu, dan bahasanya, in khafa bisababil jahri syai'an mimma yukrahu, jika seorang dengan sebab mengeraskan bacaannya tadi dia khawatir akan sesuatu dari sesuatu yang dia tidak sukai atau dari sesuatu yang tidak disukai, riya atau ujub, misalnya
lam yajhar, hendaknya dia tidak mengeraskan bacaan suaranya. Jika dia khawatir dengan sebab dia mengeraskan bacaannya, dia takut riak atau bangga diri dan seterusnya, lam yajhar, hendaknya dia tidak mengeraskan bacaan Al-Qur'annya. Wa illam yakhaf, dan jika dia tidak khawatir, tidak takut daripada melakukan riak ketika dia membaca Al-Qur'an dengan keras, ustuhibbal jahru, maka disunahkan jahr, yaitu membaca Al-Qur'an dengan keras. Fa in kanatil qira'atu min jama'atin mujtami'in, fa in kanatil qira'ah, maka jika adanya pembacaan Al-Qur'an tadi itu min jama'atin, daripada sekelompok jamaah, mujtami'in, yang sedang berkumpul, ta'akkada istihbabul jahri, maka menjadi kuatlah disunahkannya mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an, lima qaddamnahu, karena apa yang telah kami dahulukan, walima yahsul fihi min naf'i ghairihim, dan karena apa yang hasil ketika membaca Al-Qur'an dengan keras tadi, min naf'i ghairihim, dari memberi manfaat kepada orang lain. Wallahu a'lam. Ini saja yang mungkin bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Tentunya banyak kekurangan karena keterbatasan saya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.